Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, beberapa hari lagi kita akan merayakan pesta Pentakosta, di mana para murid Yesus menjadi saksi perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dengan penuh percaya diri. Mereka menggunakan berbagai bahasa dan tidak takut lagi menghadapi kemungkinan terburuk. Misalnya diejek, dianiaya, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Tidak ada lagi rasa minder dan takut dalam diri mereka. Seperti Petrus, ia dengan gagah berani berkhotbah di hadapan banyak orang. Ia tidak lagi cepat marah bila ada yang menantang, dan juga tidak lagi menjadi murid yang pengecut mengakui identitas sebagai murid Yesus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus menolong Petrus untuk tidak terikat pada perasaan marah dan takut. Ia menjadi manusia merdeka. Khotbahnya pun sangat terstruktur dan mudah dipahami. Roh Kudus memampukan Petrus mewartakan apa yang terjadi dalam diri para murid kepada orang banyak. Itulah bukti karya Roh Kudus. Bacaan Injil hari ini kita dengarkan apa yang dialami Petrus dan para murid lainnya merupakan penggenapan janji Yesus mengenai roh kebenaran. Yesus menyatakan bahwa roh kebenaran akan memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran. Pada hari Pentakosta nanti, Roh Kudus memimpin Petrus untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi dalam diri para murid dengan nubuat dalam kitab Yoel. Saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya ketika para murid membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, merupakan tindakan logis karena Dia adalah roh kebenaran. Dalam hidup kita juga ada banyak kebenaran, tetapi Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, orang-orang yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup dalam kebenaran, dijauhi dari kesalahan. Hal ini terkadang menjadi persoalan dalam hidup manusia. Kita sering sulit
mengambil keputusan karena takut salah. Karena itu, marilah kita berserah diri pada Roh Kudus. Ia akan memimpin kita dalam kebenaran. Allah Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah kepada kami roh kebenaran yang senantiasa membimbing langkah kami untuk menjalani hidup ini, sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang membuat kami jauh daripadamu. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.